Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait dengan materi belajar sosiologi dalam kehidupan sehari-hari di era pandemi. Nah, materi yang akan kita bahas sebenarnya ngobrol-ngobrol saja sebenarnya, ataupun lebih kepada sharing saja, karena terkait dengan materi tentu ibu bapak guru sudah sering membahas di ruang-ruang kelas pada teman-teman semua. Saya hanya berbagi pengalaman terkait dengan belajar sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini saya membagi ke dalam dua bahasan sebenarnya. Bagaimana ketika kita belajar sosiologi pra pandemi dan saat pandemi seperti sekarang ini berlangsung. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika belajar sosiologi itu kita belajar kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Dalam istilah lain, bahwa ada ilmu sosiologi di dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, saya membagi itu, yang pertama ya pra pandemi, ya sebelum pandemi, ya, artinya kehidupan secara normal. Kalau sekarang ada istilah new normal ataupun adaptasi kebiasaan baru, kita pertama akan membahas terkait dengan kenormalan pra pandemi, yang mana dalam kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar kita, misalkan baik itu di sekitar kita di rumah, di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan sekolah, kita dapat belajar, kita dapat mengambil ilmu terkait dengan sosiologi ini. Tentu ketika berbicara pandemi, ini merupakan gejala yang menjadi pemicu kenormalan tadi itu berubah. Nah, dalam istilahnya sebenarnya pandemi ini merupakan, ya saya bilang sebagai gejala yang cakupannya tidak hanya di satu wilayah saja, bahkan tidak satu negara saja. Berbicara pandemi itu mencakup keseluruhan, menjadi isu ataupun gejala yang mendunia, katakan begitu. Nah, kalau yang sifatnya wilayah ataupun gejala, dalam hal ini virus ataupun wabah, itu disebut epidemi. Nah, ketika pandemi ini sudah menyeluruh, nah bagaimana realitas sosial atau kehidupan sosial yang bisa kita tanda petik pelajari di eranya pandemi ini? Dalam bahasa kesehatan itu ada virus corona baru, dan sering disebut juga dengan istilah COVID-19, seperti itu. Kemudian, nah, berbicara terkait dengan belajar sosiologi di kehidupan sehari-hari sebelum pandemi, mungkin ya teman-teman berinteraksi sosial dengan teman itu biasa disebut dengan interaksi dua orang, katakan misalkan seperti itu. Dalam konsepnya itu disebut dengan diadik misalkan. Nah, kita teman-teman dengan teman yang lain misalkan saling ngobrol, saling membicarakan terkait dengan bagaimana aktivitas masing-masing, ataupun menanyakan terkait dengan tugas di sekolah dan lain-lain. Itu berinteraksi secara dua orang, disebut dengan diadik gitu ya teman-teman. Nah, dari mulai awal interaksi itu sebenarnya yang dilakukan sehari-hari, kita lakukan seperti itu, kita dapat mengambil ilmu ataupun mengambil informasi ya, bahwa sosiologi yang kita pelajari di ruang kelas itu membicarakan konsep
interaksi sosial yang sebenarnya sudah sering kita lakukan sehari-hari. Interaksi sosial ini, nah itu yang sifatnya antara dua orang. Begitu juga interaksi sosial dapat dilakukan juga antara individu dengan kelompok. Misalkan ada di sekolah, kita masih berbicara konteks sekolah, ada ekstrakurikuler sepak bola, katakan teman-teman ekstrakurikuler sepak bola ini ya bisa dibilang sedang berkumpul begitu. Nah, misalkan saya ingin ikut bergabung walaupun saya berada di luar dari ekstrakurikuler ataupun ya ekstra bola dan saya ingin belajar di situ. Saya misalkan ikutnya ekstra bola voli katakan, tapi saya berbicara kepada teman-teman di sepak bola, saya ingin ikut belajar tentang sepak bola. Di situ banyak perbincangan ataupun ingin melakukan penelitian, misalkan dari bagaimana dari teman-teman OSIS misalkan melakukan penelitian bagaimana terkait dengan persepak bolaan seperti itu. Ya ngobrol-ngobrol di situ individu dengan kelompok ataupun ya organisasi di situ. Ada juga yang sifatnya interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok, seperti misalkan ada ya di teman-teman organisasi OSIS, organisasi intrasekolah, sedang melakukan kegiatan terkait dengan PHBN, peringatan Hari Besar Nasional 17 Agustus misalkan. Nah, dalam acara PHBN ini teman-teman OSIS sebagai suatu kelompok ataupun organisasi mengumpulkan setiap organ-organ yang lain, organisasi yang lain yang ada di sekolah seperti tadi sepak bola ataupun bola voli, bola basket. Nah, untuk melakukan sebuah turnamen untuk memeriahkan 17 Agustus. Tentu ini yang sifatnya yang tadi ya teman-teman, yang pandemi ya, saya menyebutnya seperti sebelum pandemi. Ini ada interaksi di situ antara kelompok dengan kelompok, organisasi OSIS dengan teman-teman di organisasi bola basket dan bola voli seperti itu, dan untuk membicarakan bagaimana mungkin turnamen sebagai kepanitiaan dan lain-lain di situ dalam konsep interaksi sosial. Ya tentu kalau dalam perkembangannya nanti misalkan teman-teman melanjutkan kuliah ya, ataupun teman-teman juga ya bisa tetap belajar sosiologi dalam kehidupan sehari-hari, nanti ada istilah in group, bagaimana grup interaksi yang ada di dalam grup, sesama grup itu, dan ada juga yang out group, bagaimana interaksi orang yang berada di luar dari kelompoknya dan lain-lain. Itu perkembangan nanti. Nah, terkait dengan interaksi sosial pun sebenarnya kita bisa melihat ilustrasinya dari gambar yang ada di PowerPoint ya teman-teman. Ketika pandemi yang wabah yang mendunia, tidak hanya Indonesia yang mengalaminya, interaksi yang biasa kita lakukan tanda petik dibatasi oleh keadaan, oleh kondisi sosial. Ya katakan di awal-awal kita sering mendengar istilah social distancing, dan pada perkembangannya istilah social distancing ini dirubah menjadi physical distancing. Dan memang secara pribadi saya setuju dengan istilah yang kedua, artinya physical distancing lebih kepada jaga jarak secara fisik. Interaksi sosial tetap berlangsung walaupun sifatnya tidak tatap muka, artinya berhadapan, seperti itu, berhadapan langsung, face to face. Kalau dalam penelitian ada istilahnya face to face interview, adanya bertatap langsung, interaksi, ngobrol secara langsung. Nah, ini yang dibatasi sebenarnya. Atau kan pada perkembangannya sekarang diperkenankan dengan ya menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak sekitar 2 meter misalkan untuk berbicara dan lain-lain.
Nah, artinya ketika berbicara social distancing, hemat saya lebih mengarah kepada aspek sosial yang dibatasi. Ya, artinya hubungan komunikasi kalau dalam bahasan ini ataupun secara letterlock ini tidak ada lagi, artinya sudah stop di situ. Nah, kembali kepada yang tadi, akan lebih tepat disebutnya dengan physical distancing. Kenapa demikian? Karena walaupun interaksi sosial itu dibatasi oleh ruang secara langsung, artinya bertatap muka langsung, tetap saja ikatan-ikatan sosial melalui interaksi virtual, karena ini ada perbedaan ya di masa pandemi ini, tetap dijalankan. Artinya teman-teman masih tetap bisa berkomunikasi, bisa ngobrol, bisa tetap berinteraksi secara sosial dengan teman yang lain, dengan keluarga, dengan kerabat, organisasi dengan organisasi masih tetap bisa, misalkan melalui seperti sekarang Zoom meeting dan lain-lain. Ini tetap ikatan sosial akan tetap terjalin walaupun secara fisik tidak bertemu langsung, tapi secara interaksi masih tetap dilaksanakan. Nah, ini yang bisa kita temukan sebetulnya. Sosiologi, saya sederhananya mengatakan mungkin sosiologi bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kaitan dalam hal ini ya di masa pra-pandemi dan masa pandemi sekarang ini. Ya memang saya akan batasi ya untuk pembicaraan ataupun pembahasan kali ini antara pra-pandemi dan pandemi, dan untuk pasca pandemi sebenarnya menarik juga untuk dibahas mungkin kemudian hari. Dan sebenarnya saya juga sempat membahas itu ya di sebenarnya nantilah dibicarakan ya. Artinya sudah ada di channel YouTube CIC official sebelumnya. Mungkin nanti bisa dilihat di situ. Nah, selanjutnya terkait dengan mobilitas sosial. Nah, ini menjadi menarik teman-teman dalam konteks kehidupan sehari-hari kita. Mungkin ada yang orang tuanya yang setiap pagi pergi ke kantor, sore pulang, dan mungkin ada yang bekerja dari satu daerah ke daerah lain, misalkan dari Dago ke Cibiru ataupun ke daerah Bale Endah, katakan seperti itu. Itu ada mobilitas, ada pergerakan secara sosial. Nah, memang dalam konsep mobilitas sosial ini secara lateral bisa dimaknai seperti yang sudah saya sebutkan. Artinya ada pergerakan orang, pergerakan ya masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Walaupun dalam pengertian lain, mobilitas sosial ini bisa dimaknai sebagai pergerakan status sosial, ya, misalkan itu dari status sosial kelas menengah bawah menjadi kelas sosial menengah atas. Begitu juga sebaliknya, ada yang sifatnya secara vertikal dan ada yang sifatnya secara horizontal. Secara vertikal ini lebih kepada hierarki status sosial di dalam masyarakat, antara katakan yang status sosial ini bisa dicapai secara achieve status, seorang yang bekerja keras mampu meningkatkan status sosial ekonominya menjadi kelas atas dan sebagainya. Dan begitu juga mobilitas sosial secara horizontal seperti yang sifatnya horizontal, seperti pedagang yang sebelumnya misalkan ketika di musim kemarau pedagang ini berjualan es krim misalkan, ataupun berjualan cappuccino cincau ya, atau cat time dan lain-lain. Nah, ini pada musim dingin ini akan sangat menguntungkan. Nah, namun ketika musim panas pedagang ini beralih profesi,
Nah, di situ ada mobilitas sosial secara horizontal, beralih profesi dari tukang ataupun pedagang es menjadi pedagang katakan bubur kacang dan lain-lain yang berbeda. Nah, perubahan ataupun adanya pergerakan mobilitas dari pedagang es menjadi pedagang bubur seperti itu ada mobilitas sosial di situ yang sifatnya horizontal. Namun dalam konteks ini mobilitas yang dimaksud yaitu secara lateral, yaitu adanya pergerakan manusia, pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kita sering melihat realitas sosial ini dalam sehari-hari beraktivitas kita. Mungkin teman-teman yang sebelum berangkat ke sekolah ketika masa normal, kota Bandung ramai dengan orang yang bekerja, dari pastor misalkan ke balai kota dan lain-lain. Pagi-pagi sudah ramai, jalanan sudah macet seperti itu. Nah, ini adanya pergerakan mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini ketika pandemi secara drastis, katakan saya bilang, tidak lagi ya kita temukan ya, artinya dengan ada istilahnya di awal-awal adalah istilah lockdown, penutupan secara total, dan pada perkembangannya disebut dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, juga ada pembatasan secara wilayah ataupun karantina. Nah, aktivitas tadi, mobilitas tadi berubah, ternyata tidak bisa kita temukan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketika di masa pandemi, tentu orang tidak akan tidak akan kehilangan akal untuk berpasrah diri dengan kondisi ya. Mobilitas sosial sebenarnya tetap berjalan. Artinya ada kawan saya juga yang biasanya menghadiri rapat itu dalam satu hari katakan hanya bisa 1, 2, 3 tempat gitu rapat dalam waktu yang berbeda tentunya. Tapi ketika di masa pandemi ini yang memang mengharuskan, tanda petik memaksa orang untuk bergerak lebih cepat, tentu dengan berbagai media platform yang bisa digunakan. Dalam hal ini contohnya Zoom ini, kawan saya itu dapat menghadiri dalam sehari itu rapat, pertemuan, seminar itu bisa berkali-kali, bahkan mungkin nggak sampai puluhan ya, capek juga ya, belasan kali. Ada juga dosen saya, profesor di UI, dia sebagai bukan pemateri ya, ikut seminar itu dari rumahnya, laptop berjajar, satu laptop aktif, yang lainnya juga aktif, dan di waktu yang sama dapat menghadiri berbagai seminar internasional, nasional. Begitu juga dengan rapat-rapat dilakukan di tempat yang sama, di waktu yang sama, dan dengan media yang sama juga, tapi dapat menghadiri dengan berbagai kalangan, artinya berbagai kegiatan. Di situ itu ada perubahan di situ, dan ini juga kita dapat menemukan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, artinya yang ini dalam pembahasan awal sebenarnya dari teman-teman kelas 10 di SMA pun sudah mempelajari terkait ini ya, artinya apa yang membedakan realitas sosial yang kita temukan sehari-hari tanpa di bahasa saya itu dirajut dengan konsep yang kita pelajari di sosiologi ya. Artinya sosiologi sebagai sebuah ilmu yang memang berangkat dari realitas sosial tadi itu lebih secara sistematis, secara teratur. Ketika orang ngobrol berdua, ada yang disebut dengan diadik. Ngobrol itu istilahnya interaksi seperti apa antara satu orang dengan orang lain, ataupun antara satu orang dengan kelompok. Itu ada interaksi yang sifatnya sosial dan lain-lain. Begitu juga dengan pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain, ada yang disebut dengan istilah mobilitas sosial. Nah, menariknya
yang selanjutnya itu di konsep perubahan sosial. Nah, ini konsep kunci sebenarnya yang menjadi menjadi pembeda ya antara era masa pra pandemi dengan pandemi. Di situ ada perubahan sosial yang katakan berlangsung secara cepat, bisa dibilang revolusioner. Ya, artinya mungkin teman-teman sering mendengar istilah revolusi industri 4.0 ataupun revolusi industri 4.0, yang sebenarnya masa sekarang ini kita sudah disadari ataupun tidak sudah masuk di eranya 4.0. Namun dalam implementasinya sebenarnya belum, artinya masih parsial sebagian. Tapi dengan masa yang tadi ini pandemi, perubahan sosial ini kita itu dipaksa untuk masuk secara kafah menyeluruh ya, seperti itu. Ya, eranya 4.0. Sederhananya dicontohkan dengan eranya digital, eranya yang sifatnya teknologi, dan yang kita lakukan hari ini, perkuliahan, kelas menggunakan berbagai media. Ada yang menggunakan Google Meet, misalkan Skype, dan juga Zoom. Ini mengharuskan perubahan sosial secara cepat. Nah, mungkin ini ada materi yang bisa dikembangkan kemudian. Mungkin ada istilahnya digitalisasi, nanti akan ke depan dibahas. Digitalisasi ini sebenarnya timpang antara di daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Sederhananya, teman-teman sering mendengar berita bagaimana teman-teman yang berada di pedesaan untuk ikut kelas Zoom saja itu susahnya minta ampun, terkait sinyal, terkait dengan kebutuhan kuota dan lain-lain. Yang utamanya terkait sinyal, memang tidak setiap daerah di pedesaan itu sudah memiliki jaringan yang cukup untuk mengikuti kuliah ataupun webinar di sekolah ataupun kampusnya masing-masing. Nah, itu memang yang perlu kita cermati, bahwa perubahan yang tanda petik dipaksakan ini memang mengharuskan perubahan sosial yang cepat juga, seperti itu. Bahwa kesiapan yang tinggi itu memang perlu didorong terus menerus ya, seperti yang tadi disebutkan, infrastruktur jaringan belum memadai, dan ini realitasnya era 4.0 yang sudah dibahas menjadi belum maksimal dan belum kafah diterapkan ya, karena infrastrukturnya juga belum tersedia dengan baik. Nah, ini yang menjadi PR ya, pekerjaan rumah ya, tidak hanya pemerintah secara khusus ya, artinya berbagai elemen pun terlibat ya, dari pihak operator pun seperti itu, harus lebih ditingkatkan, dan lain-lain juga dengan peran dari guru dalam hal ini pendidik, bagaimana tanda petik dapat menyiasati kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan dalam tanda petik keterpaksaan dari perubahan sosial yang ada. Nah, teman-teman disadari ataupun tidak menjadi bagian yang disebut dengan milenial, anak-anak milenial gitu, ataupun secara bahasa ilmiahnya katakan generasi milenial ataupun Gen Y, generasi Y. Nah, dalam penelitian terbaru yang bisa saya temukan, dari tulisan di jurnal, saya juga pernah menulis terkait ini, bahwa disebutkan generasi milenial ini adalah generasi yang lahir pada tahun 1982 sampai dengan 2004. Tentu teman-teman di tingkat SMA baik kelas 10, 11, 12 ya, kalau untuk teman-teman kelas 12 mungkin lahir tahun 2002, ada yang dilahirkan tahun 2001,
Saya kira yang lahir tahun 1993 ya tidak ada lah ya. Ini karena usia saya segitu, cukup tua ya, walaupun saya juga masih dikategorikan generasi milenial kalau merunut definisi dari peneliti itu ya. Oke, generasi milenial ini, katakan ya teman-teman yang di kelas 10 ya mungkin lahir tahun 2004 ini ya, 2004 atau 2003. Ini termasuk kategori generasi milenial. Dan informasi yang menarik juga bahwa generasi milenial ini di tahun ini 2020 menduduki diagram piramida penduduk yang mendominasi dari generasi lainnya, generasi sebelumnya dan generasi setelahnya. Generasi milenial ini mendominasi. Ya artinya generasi ini merupakan generasi yang produktif, yang usianya produktif. Oke, teman-teman ada yang berusia 18 tahun, mungkin kelas 12 ya, masuk usia produktif. Produktif apa artinya? Dapat melakukan pekerjaan, bekerja dan lain-lain. Nah, sebagai sharing juga ya, mungkin teman-teman kelas 12 yang mana generasi milenial ini dicirikan dengan digitalisasi, yang melek teknologi dan biasa suka keinginan yang tinggi dan banyak berkreasi menggunakan berbagai aplikasi seperti Corel Draw, Photoshop dan lain. Ini emang generasinya. Saya pun di lembaga riset rintisan yang sedang saya kembangkan di Depok, dekat kampus saya mengajar, kampus UI, satu SDM di CIC ya, nama lembaga kami, merupakan generasi milenial. Artinya lulusan lulusan COVID ya, kelas 12 lulusan COVID, dan sekarang bekerja bersama kami yang mengedit video, mengedit desain poster dan lain-lain. Ini memang perlu potensi dari generasi milenial perlu dikembangkan dan tentu diberdayakan. Ya, teman-teman juga nanti yang kelas 12 ataupun ya kelas 11 sudah bisa mulai ya nyambi, katakan seperti itu, ataupun bekerja secara penuh juga setelah lulus sambil sekolah lagi melanjutkan, itu tidak masalah. Dan memang eranya sekarang itu era digitalisasi, eranya berbasis komputer dan lain-lain. Bekerja pun sebenarnya tidak terbatas kepada ruang dan waktu, katakan. Saya pun karena memang pertama kampus masih libur ya, Agustus di kampus UI masih libur, dan juga emang eranya sekarang ini digitalisasi ya, pekerjaan pun dapat dilakukan saya di kampung ya, di Ciamis, dapat dikerjakan di sini dari rumah orang tua ya, karena saya belum menikah begitu, bukan rumah sendiri, masih sama orang tua. Saya dapat mengerjakan pekerjaan lembaga ataupun proyek yang dilakukan dapat dari kampung, dari rumah. Laporan dapat berupa email ataupun media lainnya, dan ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan eranya digitalisasi tadi. Oke, masuk kepada era kebiasaan baru yang sudah dibahas sebelumnya. Ini menjadi kebiasaan yang memang sebetulnya lazim ada di teman-teman milenial ya, dan didorong juga dengan keadaan pandemi yang merambah sekarang ini memang mengharuskan kita untuk masuk di era kebiasaan baru ya, walaupun istilah ini memang berbeda dengan yang ada disebutkan oleh pemerintah ya, dalam hal ini terkait dengan masalah protokol kesehatan. Maksud dari era kebiasaan baru kan lebih kepada menggunakan masker, cuci tangan, rajin cuci tangan, juga jaga jarak dan menghindari kerumunan dan lain-lain. Ini yang disebut dengan kebiasaan baru. Di samping dari itu, era kebiasaan baru ini merupakan ya eranya perubahan sosial yang cepat tadi. Kita harus masuk kepada era yang namanya
pesatnya teknologi informasi dan juga generasi milenial yang syarat akan kreativitas, inovasi, memang mendominasi piramida penduduk hari ini tahun 2020 ini. Seperti itu. Ini menarik untuk dibahas ya. Mungkin nanti teman-teman bisa bertanya ya, ataupun ya mengajukan komen terkait dengan materi yang saya kira menarik untuk dibahas ini. Nah, mungkin sekarang lebih difokuskan lagi bahwa digitalisasi, terus era baru, dan memang didominasi oleh generasi milenial. Sebenarnya ini harus bisa menjadi peluang, bukan menjadi tantangan. Artinya sulit untuk diterapkan di era sekarang. Mungkin sekarang sering menyebut dengan adanya PJJ ataupun pembelajaran jarak jauh, online education, ataupun e-learning dan lain-lain. PJJ ini saya spesifikkan ya di bahasan terakhir hari ini, bagaimana pembelajaran jarak jauh ini bagi generasi milenial. Mungkin secara teknologi it's okay, teman-teman milenial ya, ini saya tidak menyangkut, mungkin ada bahasan lain ya terkait dengan ketimpangan desa kota gitu ya, terkait dengan infrastruktur jaringan dan lain-lain ya. Nah, PJJ ini sebetulnya secara resource, sumber daya dari generasi milenial dengan digitalisasi tadi, saya terus mengulang istilah itu, ini idealnya memang akan mensupport, akan mendukung dari pembelajaran secara jarak jauh tadi itu ya. Idealnya menjadi sebuah peluang. Namun terlepas dari itu, dalam konteks ataupun realitas sosial, juga opini publik yang berkembang, bagaimana PJJ ini masih banyak permasalahan. Di antaranya misalkan teman-teman juga merasakan bahwa beban tugas yang menjadi dan kebutuhan akan katakan ya kuota ataupun pulsa yang semakin membengkak. Nah, ini memang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembelajaran secara jarak jauh. Walaupun sebenarnya kita memiliki potensi tadi, era digitalisasi, era piramida penduduk yang mendukung, artinya bahwa generasi milenial yang mendominasi. Sebenarnya ini harus balance dan make sense ya, artinya akan memiliki kesamaan, akan saling melengkapi antara peluang dan tantangan ini. Nah, mungkin pembahasannya dicukupkan sekian. Ini memang menarik lagi jika untuk dilanjutkan untuk pembahasan di lain kesempatan. Mungkin teman-teman bisa terus untuk mengkaji, untuk belajar sosiologi, baik itu dari buku teks ataupun dari paparan dari ibu guru, dosen, ataupun dari kolega, teman. Dan juga jangan lupa kita dapat belajar sosiologi itu dari kehidupan sehari-hari kita. Dalam konteks pembahasan kita kali ini, kita bisa belajar sosiologi dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya pra-pandemi dan juga pandemi yang berlangsung saat ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tentu tetap jaga kesehatan, dan apa yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.